Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciawati Pertiwi, nomor induk mahasiswa 228-2200-283. Mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 3 Karawang sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini dibuat untuk memenuhi uji kinerja PPG dengan materi mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Kok kurang semangat? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, ya, Ibu mau minta kalian bariskan terlebih dahulu barisannya, kemudian rapikan bajunya, ya. Silakan dibariskan, dirapikan yuk barisannya. Sebelum masuk ke materi pelajaran, Ibu mau minta ketua kelas terlebih dahulu, ya. Kita berdoa bersama. Yuk, silakan Dedek. Belum siap. Dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Kelasnya sudah rapi, kalian pun sudah rapi, agar kita belajar lebih fokus, lebih hikmat ya. Oke, kita absen. TKJ 1. Abelda, Afan, Ahmad Fauzan, Aji Wiguna, Ataya Sabian, Atika Furota. Oke, terlihat sama yang di belakang, Nak? Terlihat tidak? Ya. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah materi yang akan Ibu sampaikan di pertemuan kali ini, ya, akan kita bahas bersama-sama. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar minggu lalu mengenai perlindungan dan penegakan HAM. Ya, mengapa perlindungan dan penegakan HAM itu sangat perlu agar tidak banyak terjadinya penyimpangan. Ya, itu saja minggu lalu Ibu ulas sedikit. Minggu sekarang kita bahas mengenai mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Kemajuan IPTEK. Ya. Terpikir tidak oleh kalian kemajuan IPTEK, kemajuan teknologi di era yang sangat berkembang ini, di zaman yang sangat berkembang pesat ini teknologinya. Terpikir tidak apakah ada di lingkungan kalian yang kalian lihat hasil dari kemajuan teknologi? Ada? Ada ya, sangat banyak ya. Ada tidak manfaatnya? Tentu ada manfaatnya. Ya, bisa memperingan pekerjaan manusia, bisa lebih efektif dan efisien. Itulah manfaat dari kemajuan teknologi. Oke. Nah, ini ada kompetensi dasar ya. Menganalisis pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi
terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah kompetensi dasarnya. Lalu ada IPK-nya, mengidentifikasi dari berbagai sumber pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mengidentifikasi dengan menggunakan high order thinking skill atau HOTS, ya, tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Menelaah data dari berbagai sumber tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mengevaluasi dan mengelompokkan pengaruh kemajuan iptek, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Lalu tujuan pembelajarannya apa? Pasti dalam pembelajaran, kegiatan pembelajaran ada tujuan yang dicapai, ya. Melalui doa bersama, peserta didik mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan hakikat kemajuan iptek di Indonesia. Melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat mengamati gambar serta mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek. Melalui model PBL atau model Problem Based Learning, ya, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak positif dan negatif kemajuan iptek di berbagai bidang di Indonesia. Setelah diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil kajian tentang identifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Ini tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pokok bahasan. Pokok bahasan yang akan disampaikan yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI, ya. Lalu kegiatan pembelajaran di sini peserta didik menyimak penjelasan guru. Peserta didik bersama guru mengamati tayangan PowerPoint. Peserta didik melakukan diskusi. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi. Nanti kalian ada diskusi kelompok. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar ya seperti biasa kita menggunakan buku paket pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan, ya. Kemudian ada buku LKS PPKN kelas 12, ada PowerPoint lingkungan setempat, lalu ada gambar kemajuan iptek di Indonesia. Selanjutnya, nah ini ada panduan pembelajaran kita kali ini, ya. Panduan pembelajarannya yang pertama pengerjaan LKPD. Nanti akan Ibu bagikan. Nanti akan Ibu instruksikan untuk diskusi kelompok, ya. Lalu ada presentasi. Setelah kalian diskusi kelompok, mencari jawaban, rumusan masalah, kalian presentasikan di depan teman-teman. Kemudian setelah itu ada tes formatif. Di akhir nanti akan ada tes formatif. Baik, ya. Semangat tidak nih? Semangat. Ya. Materi ini akan sangat menarik. Materi ini akan sangat membuat kalian bereksplorasi lebih luas. Mengapa? Karena ini ada di dalam kehidupan nyata. Kemajuan iptek itu sangat terasa oleh kalian, ya. Meskipun dikatakan kalian istilahnya belum dewasa, ya, tapi kalian sudah bisa merasakan dampak positif dan negatif dari kemajuan iptek, ya. Kemajuan iptek itu ada di dekat kalian, ada di depan mata kalian, ya. Benar tidak? Benar, ya. Contohnya apa? Infocus. Salah satu dari kemajuan iptek bukan? Salah satu dari kemajuan teknologi bukan? Mungkin orang tua kalian dahulu, kakak-kakak kalian yang sekolah dahulu belum ada yang namanya Infocus, betul tidak? Betul. Iya, ya. Tapi seiring berkembangnya zaman, orang-orang berpikir kritis untuk menemukan sesuatu yang baru, teknologi yang baru. Adalah ditemukanlah Infocus. Dari Infocus bisa menayangkan PowerPoint, bisa menayangkan film juga, ya? Bisa.
nanti kapan-kapan kita menonton film ya yang berkenaan dengan materi PPKN melalui Infocus. Nah, Infocus ini adalah salah satu dari sekian banyaknya contoh kemajuan teknologi. Apalagi coba sebelum Ibu masuk ke materi, ada lagi tidak? Ada tidak? Mungkin jam tangan. Mungkin dulu tidak ada jam tangan, adanya jam dinding. Jam dinding emang bisa dibawa kemana-mana? Tidak. Jam tangan hasil dari kemajuan teknologi. Bisa kalian pakai, mungkin juga bentuknya ada yang beraneka ragam ya modelnya. Baik. Nah ini ya, perhatikan ada 2 gambar. Terlihat yang belakang Jang, Neng? Ada 2 gambar. Gambar pertama apa? Komputer. Yang kedua, laptop. Maksudnya apa? Ada yang mau menjelaskan tidak? Ada yang mau menjelaskan? Maksud dari kedua gambar ini, sok boleh, gak usah takut, tidak perlu takut salah. Yuk, namanya kita belajar bersama-sama. Silahkan barangkali ada yang mau menjelaskan maksud dari kedua gambar tersebut. Bu, mohon maaf, saya mencoba menjelaskan. Oke, Nisya ya. Nisya mau mencoba menjelaskan dari gambar di depan. Perhatikan ya Neng ya, Jang. Saya mau menjelaskan gambar kemajuan teknologi yang ada pada PowerPoint di depan. Gambar tersebut menunjukkan gambar yang di atas yaitu gambar komputer. Di mana pada gambar di atas yaitu seperangkat komputer yang masih menggunakan CPU, keyboard eksternal yang tidak memungkinkan bisa dibawa kemana-mana, dan ketika akan mengerjakan tugas, pekerjaan hanya bisa di rumah saja. Berbeda dengan gambar yang di bawah yaitu gambar laptop, kita bisa mengerjakan tugas atau pekerjaan pekerjaan di mana saja karena alatnya sangat simpel untuk dibawa kemana-mana sesuai yang kita mau. Mungkin segitu saja yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih kepada Nisya. Kita beri aplaus dulu dong buat Nisya. Ya. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih untuk Nisya mau mencoba untuk menjelaskan kedua gambar di depan ya, komputer dan laptop. Ya, Ibu kebetulan masih punya komputer di rumah. Ya, bekas kakak Ibu yang dulu gitu. Nah, ini tidak bisa dibawa kemana-mana ya. Kalau mengerjakan ya sudah di rumah saja. Seiring berkembangnya zaman, ada laptop, ada lagi tablet ya. Ada ya. Itu kita bisa gunakan untuk mengerjakan tugas, mau di sekolah, dibawa ke sekolah, kalian pada saat ngumpul sama teman misalnya sambil nongkrong di mall, itu bisa dibawa, lebih praktis, lebih efisien, lebih efektif juga ya. Hasil dari kemajuan teknologi. Nah, Ibu juga punya nih contoh dari, ini adalah bentuk kemajuan teknologi juga ya. Ini adalah tablet ya, lebih praktis dari laptop. Kalau laptop kan mungkin masih berat. Nah, kalau ini kan tablet super mungil mini ya. Di sini juga bisa kalian mengerjakan tugas, mencari informasi dan lain sebagainya. Ya, hasil dari kemajuan teknologi. Baik, terima kasih Nisya sudah mau menjelaskan ya. Kemudian kita masuk ke materi kemajuan iptek. Perhatikan ya. Kemajuan iptek pada dasarnya ditujukan untuk memudahkan pekerjaan manusia, jelas ya. Transaksi atau jual beli dapat dilakukan tanpa beranjak dari tempat duduk. Transaksi atau jual beli tanpa beranjak dari tempat duduk. Apa sih contohnya? Online shop. Ya, mungkin kalian yang males berangkat karena panas lah, karena jauh tidak ada kendaraan, bisa lewat online shop. Bayarnya melalui sistem dibayar di tempat ya. Selain praktis, transaksi ekonomi ini juga tidak menyita waktu, lebih cepat. Kalian tinggal, kan kalau datang ke tempat misalnya jaraknya 30 menit, 1 jam. Belum lapar, makan dulu, baru bisa milih-milih barang yang diinginkan, barang yang dibutuhkan. Kalau misalnya lewat online shop itu kan lebih cepat. Pembayaran listrik, pajak, dan beberapa tagihan lainnya dapat dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan jaringan internet. Ini juga salah satu dari kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan. Jelas ya, orang-orang terus menggali ilmunya
sampai menemukan apa yang dia cari. Ilmuwan dan para ahli melakukan penelitian dan berbagai percobaan. Hasil penelitian dan percobaan tersebut menjadi pangkal berkembangnya ilmu pengetahuan. Teknologi ada karena berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, kalian juga, mumpung masih muda, ayo gali kemampuan kalian. Tingkatkan kemampuan kalian. Jangan hanya menjadi penikmat dari hasil para ilmuwan saja, ya. Perkembangan teknologi akan membawa perubahan kehidupan manusia dari masa ke masa. Jelas, manusia akan berubah karena mengikuti perkembangan zaman juga. Kemajuan iptek tidak selalu membawa dampak yang merugikan masyarakat. Iptek juga memberi banyak keuntungan. Contoh, penemuan alat-alat produksi pertanian. Melalui alat tersebut produksi beras semakin meningkat. Banyak ya, kalau kita terus menyebutkan kemajuan teknologi sangat banyak. Contoh yang tadi Ibu sebutkan Infocus, lalu yang Nisya bahas tentang komputer laptop, Ibu bahas tentang tablet, ya banyak sekali. Secara umum, pengaruh positif kemajuan iptek yaitu sebagai berikut. Membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan lebih ringan dan efisien. Memotivasi manusia untuk berpikir dan berkreasi menciptakan teknologi baru. Mempermudah komunikasi, terbukanya lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran. Baik. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Lebih cepat, pengerjaan itu lebih cepat. Contohnya apa lagi? Zaman dahulu mungkin membajak sawah dengan kerbau, kan memakai waktu yang sangat lama. Selanjutnya, secara umum, pengaruh negatif dari kemajuan iptek yaitu sebagai berikut. Berita palsu atau hoax menyebar dan menimbulkan berbagai kesalahpahaman. Ini kalau kita tidak cermat, ya main posting lagi, sebarkan lagi tanpa konfirmasi terlebih dahulu, khawatir menjadi fitnah. Ya, menjadi berita yang tidak benar. Makanya kalau misal kalian dapat info, tanyakan dulu ke yang bersangkutan benar atau tidaknya sebelum kalian juga ikut menyebarkan kembali. Degradasi moral akibat pengaruh negatif budaya luar. Maksud dari degradasi moral, mengalami penurunan moral. Di handphone kalian bisa melihat dunia yang begitu luas ya. Luar negeri bisa kalian lihat. Kemudian kalian misalnya mengidolakan artis-artis luar negeri, lalu kalian lihat bajunya seperti apa, budaya seperti apa, lama kelamaan tanpa disadari mengalami penurunan moral. Itu akibat apa? Saking gampangnya kalian bisa mengakses dunia di luar sana, di luar dari negara Indonesia. Budaya luar. Ini ada bidang ekonomi. Dampak positif dari kemajuan iptek dalam bidang ekonomi yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, ini contohnya yang tadi Ibu sebutkan ya. Ketika ada orang yang ingin berwirausaha, tidak memiliki banyak uang untuk menyewa ruko, membeli ruko, dan lain sebagainya, bisa mengandalkan kuota saja, kemudian posting jualannya, posting usahanya di sosial media. Pengaruh negatif dari kemajuan iptek dalam bidang sosial. Nah, ini adalah bidang sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif dan gemar mengonsumsi barang-barang luar negeri, lupa dengan produk dari dalam negeri. Munculnya sikap individualisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Munculnya gaya hidup westernisasi atau gaya hidup kebaratan. Semakin memudarinya gotong royong, solidaritas, dan kepedulian. Nah ini, munculnya gaya hidup westernisasi atau gaya hidup kebarat-baratan. Karena gengsi lah, gengsi. Tidak mengikuti artis tersebut. Gengsi Bu, tidak mengikuti gaya hidup artis tersebut. Jangan. Itu nanti lama-kelamaan kalian tanpa sadari mengalami degradasi moral. Ya.
Bidang pendidikan. Pengaruh negatif kemajuan iptek dalam bidang pendidikan yaitu sebagai berikut. Penyalahgunaan teknologi internet cybercrime. Kemudahan yang dibawa internet membuat peserta didik menjadi malas. Iya, betul tidak? Betul. Kalau dulu kalian diberi tugas penelitian, kemudian ke perpustakaan, lihat banyak informasi dari berbagai sumber, cari-cari koran. Kalau sekarang apa? Semua serba ada di handphone. Memudahkan kalian memang iya handphone. Tapi juga membuat kalian menjadi malas. Karena apa? Pengen serba cepat, betul? Betul ya. Kemudian timbulnya perilaku menyimpang seperti menghabiskan waktu bermain PlayStation, Facebook, chatting sehingga waktu untuk belajar menjadi terbuang sia-sia. Keasikan main game nih. Gamenya seru banget. Lalu lupa belajar tugas pokok kalian, ya. Lupa membantu orang tua. Penemuan baru di Indonesia. Nah, penemuan baru. Nanti muncul ya nama-nama kalian ya. Beberapa tahun kemudian. Ya, amin ya. Teknologi 4G berbasis OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Teknologi ini ditemukan oleh pemuda Indonesia bernama Hoirul Anwar. Rumus matematika berdasarkan persamaan Helmholtz. Rumus ini ditemukan pertama kali oleh Yogi Ahmad Erlangga di tahun 2001. Perusahaan e-commerce karya anak bangsa marketplace Bukalapak yang diciptakan oleh Ahmad Zaki dan Tokopedia oleh William Tanuwijaya, aplikasi untuk mendukung kemudahan transportasi yang dapat dilakukan secara online seperti Gojek yang diciptakan oleh Nadiem Makarim tahun 2015. Siapa Bapak Nadiem Makarim? Menteri Pendidikan. Iya, baik. Nanti ada nama kalian ya. Sabit misalnya penemuan di bidang alat pertanian. Nisya misalnya penemuan di bidang ekonomi. Ya, amin. Baik. Nah, apa ini? Ada 2 gambar lagi. Gambar anak tangga dan 1 gambar eskalator. Terlihat tidak sama yang belakang, Jang, Neng? Baik. Ibu mau minta kalian, ada yang mau menjelaskan, ada yang mau mencoba untuk memaparkan barangkali ya, untuk menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Bentar, yuk. Siapa yang mau mencoba menjelaskan? Oh ya, Mesia ya. Oke, baik Neng. Saya mencoba menjelaskan yang ada pada gambar PowerPoint di depan, yaitu gambar yang di atas anak tangga dan gambar yang di bawah yaitu eskalator atau tangga berjalan. Kita sering menjumpai eskalator ini di mal-mal, bahkan ada yang lebih canggih yaitu lift. Mungkin pada zaman dahulu lift dan eskalator ini belum ada, sehingga membutuhkan tenaga dan memakan waktu yang lumayan banyak untuk bisa berada pada lantai yang kita tuju. Dengan kecanggihan di zaman serba maju dan modern ini, jika kita ingin ke lantai atau ke gedung yang lebih tinggi, kita tidak lagi capek atau memakan banyak waktu karena ada media yang membuat kita lebih cepat sampai dan tidak memakan banyak waktu, yaitu dengan eskalator atau lift. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila salah. Terima kasih. Oke. Baik, sekarang kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Bentuk kelompoknya oleh kalian sendiri sebanyak 5 kelompok, heterogen ya, campur. Silakan kalian diskusikan dengan teman, dengan siapa saja kelompok-kelompoknya, jangan lupa 5 kelompok ya. Ibu tunggu sampai kalian sudah terbentuk nama-nama anggota kelompoknya.
Sudah terbentuk belum? Ada yang belum? Oh, baik, yang sudah. Sebentar, kita menunggu yang belum terbentuk kelompoknya. Ya, heterogen ya, dicampur. Sudah? Ada anggota kelompoknya? Ada anggota kelompoknya belum? Sudah. Baik, yang di belakang? Oke. Neng, yang pinggir sudah? Baik. Yang sebelah sini sudah ada anggota kelompoknya? Oke. Sekarang duduknya berkelompok. Silahkan duduknya sesuai dengan kelompok yang tadi sudah dibentuk. Ya, silahkan. Duduknya sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Meisya, Julia dan kawan-kawan. Kelompok 4. Lihat gambar di depan. Bagaimana tugas kelompoknya? Silakan lihat gambar di depan. Ada gambar untuk kelompok 1. Tolong perhatikan kelompok 1. Alat pertanian. Tahu ini namanya apa? Komben. Ya, sama traktor beda lagi ya. Ini untuk kelompok 1, komben. Silakan dicermati gambarnya. Kelompok 2. Ya, kelompok gadis saya online shop. Jelas ya gambarnya ya. Kelompok 3, kelompoknya Meisya, CCTV, ya ini terpasang di lampu merah. Kelompok 4, Nisyaya, laman website, laman dari sosial media pemerintah. Kelompok 5 terakhir, ada aplikasi Gojek. Oke. Bagaimana tugas kelompoknya, Bu? Tugas kelompoknya, kalian cari tahu dulu rumusan masalahnya. Tadi gambarnya sudah Ibu beri, sudah Ibu bagikan kepada setiap masing-masing kelompok. Ya, kalian kaji ada tidak dampak positif dan dampak negatif. Ya. Lalu bagaimana dengan adanya dari kemajuan teknologi tersebut? Yang dulunya misal contoh handphone yang hanya layarnya kecil, tidak berwarna. Kemudian seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi, handphone sekarang ini sudah sangat canggih. Karena apa? Di situ memuat berbagai fitur. Kita bisa menggali informasi, materi pelajaran di internet. Di situ ada aplikasi yang lainnya, ya. Ada tidak dampak dan negatifnya? Ada tidak keunggulan atau kebermanfaatan dari kemajuan teknologi tersebut? Jadi kalian lihat gambarnya tadi sudah Ibu bagi, cermati. Silahkan cari rumusan masalah, ya. Dibahas dari kemajuan teknologi yang sudah Ibu bagikan, topiknya, temanya. Lalu kalian cari teliti ada tidak dampak positif dan dampak negatifnya. Ya. Jadi dicari dulu permasalahannya. Sudah paham? Oke, sekarang silahkan setiap kelompok berdiskusi dari tema yang sudah Ibu tentukan tadi. Silakan berdiskusi bareng, ya, kerjasama yang baik, tidak ada yang mengandalkan teman yang lainnya. Silakan. Dari tugas kelompok ini kalian bisa banyak belajar ya, manfaat dari kemajuan teknologi yang ada, ya, mengkaji dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi. Karena apa? Kalau kita tidak menggunakan dengan baik, ya, banyak sekali dampak negatifnya. Jadi bagaimana cara kita menghadapi kemajuan teknologi yang sangat canggih? Silakan kerjasama dengan kelompoknya.
Gimana, sudah dapat untuk bahan-bahan diskusinya? Proses, Bu. Proses ya, semangat ya. Kelompok berapa? 4. Sudah dapat untuk bahan diskusinya? Sudah. Baik, semangat ya. Ada kendala tidak untuk diskusi kelompoknya, materinya, pembahasannya? Tidak, oke. Ya, sudah baik. Kalian boleh. Oke, semuanya sudah selesai diskusi kelompoknya. Saatnya kita presentasi. Untuk kelompok 1 silahkan presentasi terlebih dahulu, ya. Dan teman-teman yang lainnya untuk perhatikan pemaparan dari hasil diskusi kelompok 1. Silahkan kelompok 1 presentasikan di depan teman-temannya. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok. Hasil diskusi kelompok kami jelas sangat menunjukkan adanya perbedaan. Di zaman dahulu mungkin bagi petani yang memiliki sawah yang luas bisa memakan waktu 1 atau 2 hari bahkan lebih. Namun dengan adanya kemajuan teknologi yang serba canggih, alat ini yaitu kombine bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga pengurusan masalah yang kedua yaitu bisa memberikan dampak yang positif karena mempercepat waktu pengerjaan. Namun ada juga sisi negatifnya, mungkin biaya yang dikeluarkan oleh pemilik sawah juga lumayan banyak. Gitu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ini adalah alat kombine. Ya kan? Sudah pernah lihat belum alat ini di sawah? Sudah. Ya, ya zaman dahulu yang mau panen harus memakan waktu beberapa hari karena apa, masih manual menggunakan alat yaitu arit ya. Jadi padinya itu diarit, itu kan lumayan boros waktu, lumayan memakan waktu yang sangat lama dan juga tenaga. Seiring berkembangnya zaman ada ini alat pertanian kombine. Ini lebih cepat lagi. Bahkan yang memiliki sawah luas pun bisa lebih cepat lagi selesainya. Karena apa? Alat inilah yang bisa membantu mempercepat untuk mengambil padi. Ya. Oke, kelompok lain ada yang mau ditanyakan tidak untuk kelompok 1? Barangkali ada yang mau menambahkan? Ada tidak? Tidak. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kemajuan teknologi dalam berbelanja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan kemajuan teknologi dalam komunikasi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin menjelaskan permasalahan masalah dari gambar tersebut. Baik, silakan kita beri aplaus untuk kelompok 5. Memaparkan hasil diskusinya, kelompok 3, kelompok 4, dan juga kelompok 5 sudah memaparkan hasil diskusinya semua. Ya. Kemudian di sini, meskipun kalian diberi per kelompok lalu mempelajari yang kelompok kalian sendiri, tapi juga bisa mempelajari dari kelompok yang lain. Ya, ada ilmu yang didapat dari kelompok lain. Oke, pembelajaran kali ini kita cukupkan. Ada yang mau menyimpulkan, menarik kesimpulan atau evaluasi dalam pembelajaran di minggu ini? Silahkan
Barangkali ada yang mau mencoba menarik kesimpulan atau evaluasi? Saya Bu, Oh iya, Sabit, silahkan Jang. saya mau memberikan kesimpulan atau evaluasi dari pembelajaran hari ini tentang kemajuan iptek di berbagai bidang. Ya, terima kasih untuk Sabit atas kesimpulan materi pembelajaran hari ini. Ya, minggu depan kita belajar mengenai membangun sikap selektif dalam kemajuan iptek. Sehat selalu untuk kalian, ya. Minggu ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, kemajuan teknologi sangat nyata di dekat kita, sangat banyak di dekat kita, di kehidupan nyata kita. Gunakan kemajuan teknologi dengan baik dan benar, dengan cerdas. Jangan sampai kalian menyalahgunakan teknologi untuk hal-hal yang tidak baik, yang akhirnya mencoreng nama baik dari negara kita. Oke, untuk terakhir, latihan soal individu. Kerjakan di kertas selembar ya. Jangan lupa nama sama kelas. Di kertas selembar silahkan kerjakan. Ada yang sudah atau belum? Oke, baik. Kalau yang sudah silahkan boleh disimpan dulu. Yang belum selesaikan ya. Yang sudah boleh Ibu ambil. Ada yang sudah? Oh ya. Nama kelas sudah? Baik. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita sampai di sini. Minggu depan kita belajar mengenai membangun sikap selektif dalam kemajuan iptek, kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Silakan kita tutup dengan alhamdulillah dan juga doa oleh ketua kelas. Duduk siap. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.